Kita sedang mengikuti Efrata Devotion. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa dan sahabat kita. Mari masuk dalam hadiratnya. Percaya bahwa Tuhan buka jalan. Percaya bahwa Tuhan jawab doa-doa kita. Amin. Mari kita puji Dia bersembah. Sembah Dia bersama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Kita mungkin bertanya, bagaimana doa yang berkenan bagi Tuhan? Kapan Tuhan jawab doa saya ya? Apakah Tuhan terima doa saya? Alkitab berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Ayat ini memberitahukan kita sikap hidup menentukan apakah doa kita berkenan bagi Tuhan. Bukan sekedar kita berdoa, tetapi hidup kita juga berpadanan dengan doa kita, gitu ya. Tuhan menghendaki agar kita berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Apa maksud tangan yang suci? Ini bicara perbuatan-perbuatan kita yang tidak melakukan kejahatan. Ini bicara tentang usaha dan pekerjaan kita yang kita jalankan dengan benar. Ini bicara kehidupan yang dijalani dengan prinsip firman, bukan cara dunia. Bagaimana doa kita dijawab dan ekonomi kita diberkati kalau kita hidup tidak menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman. Kita malas, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak berjuang, kita hidup dalam kecurangan, tipuan, pengkhianatan, hidup dalam perselingkuhan, melakukan seks bebas, ada dengki, iri hati. Tuhan mau kita berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Tuhan berkenan atas doa orang-orang yang demikian. Kemudian Tuhan mengingatkan kita agar berdoa tanpa marah. Ya, tidak mungkinlah kita berdoa marah-marah ya, tapi ada orang yang demikian. Mungkin tidak dinyatakan dalam ucapan-ucapan amarah gitu, tetapi dalam hatinya penuh dengan dendam, kebencian, doanya mengarah kepada musuhnya agar dibalaskan begitu. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Tuhan tidak berkenan terhadap doa yang demikian. Kita belajar dari Yesus. Dalam doa-doanya selama di dunia, Yesus selalu berbelas kasihan. Di Taman Getsemani, Yesus menjaga hatinya agar tetap melakukan kehendak Bapa. Sampai di kayu salib kita tahu, Yesus pun berdoa dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah doa yang berkenan bagi Tuhan. Orang yang hidup tanpa marah. Yang terakhir nih, bagaimana doa yang berkenan bagi Tuhan, yaitu doa yang dinaikkan tanpa perselisihan. Ini bicara kerukunan, kesatuan, kedamaian. Kalau doa kita mau dijawab Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang suka konflik, ribut dan kasar terhadap pasangan, bertengkar dengan orang tua atau anak, konflik dalam relasi organisasi, dalam gereja, dalam perusahaan. Orang yang suka perselisihan jauh dari berkat Tuhan. Ingat Alkitab berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan
memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kalau kami Tuhan tidak suci di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau sering menyimpan dendam dan amarah. Dan ampuni kami kalau kami masih juga berselisih, konflik dengan keluarga, dengan orang lain. Kami tahu Tuhan, hidup yang demikian tidak berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami mau hidup dengan hidup benar, kudus, suci, supaya hidup kami berkenan dan diberkati Tuhan. Oh Bapa, kami mau hidup dalam perdamaian, kami mau hidup dalam kasih, sehingga Tuhan berkenan atas doa-doa kami. Oh Bapa, jawablah setiap doa dan seruan kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Berdoalah dengan tangan yang suci, dengan hidup tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Shalom.